justru diri pribadi dengan Tuhan. Jadi ketika kita bercinta kasih, kita mengolah rasa kita bareng terus sama Tuhan. Jadi kalau misalkan kita agamanya apa aja, kalau kita bercinta kasih, memohon sungguh benar kan dengan hati sanubari, bukan karena alasan apa-apa. Di antara kita dengan Tuhan itu tidak ada apa-apa, nggak ada sebab, nggak ada siapa, nggak ada barang apa, dan nggak ada wujud apa. Di antara kita dan Tuhan ya kita dengan Tuhan. Ibarat kata ya gini, emang mas, kalau perbedaan itu akan menjadi tolok ukur buruk. Kasarnya ngomong gini, kita orang Jawa, adat kita pun ada yang bakar dupa, ada yang bakar menyan, ada yang bawa sesaji, dan banyak sekali mungkin orang-orang yang biasa, orang-orang yang belum mengerti, wah itu gini, itu musiknya dan lain sebagainya. Tapi kan beliau nggak tahu apa dalam niat hati sanubarinya, dia tuh nggak tahu gitu loh. Dia niatnya baik gitu, dia membawa sesaji itu buat dimakan. Ntar kalau ada ayamnya, ntar kucing nggak akan makan. Ntar kalau misalkan ada nasi, ada semut, makan nasi. Niatnya dia sodakoh tapi bukan ke manusia, kan juga bisa, kan nggak tahu niat hati sanubarinya gitu loh. Tapi pada intinya ketika kita tidak terganggu, ketika kita tidak terusik, anggaplah semua itu baik dan akan bertolak baik kepada kita. Seperti itu, itulah hal itu juga ada dalam setiap hati desa yang kita terima itu seperti itu. Baik. Takkan berapa mas? Rokok. Masjid, entah Umat musik. umat nyawang ruwetin dunia. Tapi akhir-akhir ini kayaknya saudara-saudara kita juga udah mulai lelah, mulai bosan dengan keadaan yang seperti ini. Sekarang itu tinggal segelintir orang yang masih membahas itu. Kebanyakan sudah nggak ada yang membahas. Ya, saudara-saudara kita itu sebenarnya saya sangat berpikiran sangat positif terhadap saudara saya. Saya menganggap saudara saya itu sama-sama saya manusia, beliau pun juga manusia. Beliau punya pemikiran tersendiri, saya pun juga mempunyai pikiran tersendiri. Tapi saya nggak ambil pusing ketika beliau itu bersemangat untuk membela organisasi kita. Saya tidak akan mengambil pusing ketika saudara-saudara kita bersikukuh untuk berbondong-bondong untuk kebaikan organisasi kita ini. Saya sangat support masalah itu. Nah, yang saya prihatinkan saat ini, ya mbok sudah, ya udah gitu loh. Ya udah, kita tuh sama-sama bareng-bareng aja, gotong royong bareng-bareng, ketawa-ketawa ketiwi, masa ke serius-serius, sudah gitu loh. Kalau satu nama ya satu nama. Karena pilihan itu kalau menurut saya itu suatu tanggung jawab pasti. Pilihan itu suatu tanggung jawab, suatu kesetiaan. Pilihan saya ya persaudaraan setelah terakhir, dan saya beresa dan saya setia gitu loh. Dan apapun alasannya, mau bagaimanapun ya saya nggak beda-bedain beliau. Selama bersatu ya itu saudara. Apapun alasannya, beliau itu saudara kita mas. Beliau itu saudara kita, sudah gitu. Ibarat kata-katanya ojo selak marang hati ini. Iya. Kalau misalkan tidak suka, ya sudah, ngomong saja. Kan kita juga sama-sama diajarkan, gitu, sama-sama diajarkan. Ya alangkah baiknya diselesaikan secara dewasa.
kan nggak perlu Mas Diki kalau misalkan hal yang perdebatan itu menjadi keras itu kan ya Allah kayak ya, lucu kayak yang pas waktu kita kecil loh Mas Diki permen kalau enggak lewat motor bagus motorku enggak itu motorku lucu udah enggak perlu lagi lah bukan zamannya. Iya, zamannya. Mungkin dulu kan kalau kepanjangan durasinya kan bosan Mas Mbak. Siap. Soalnya netizen sekarang itu lebih fokus ke judul thumbnail daripada melihat pembahasan. Ya. Di sini kan malah benar Mas. Orang kita aja YouTuber dikatain nyari hidup di organisasi. Banyak tuh netizen seperti itu. Padahal sama sekali pun kita kan nggak pernah digaji oleh organisasi. Kamera modal sendiri, subscriber juga belum tentu kan semuanya dari organisasi kita. Ya enggak? Kan jangan disalahkan Mas Diki netizen, biarkan saja. Kalau nggak ada netizen tuh kita nggak tolak diri kita sendiri, biarin aja. Orangnya kalau misalkan kita diomong dalam organisasi kita nyari hidup seperti itu, nyari hidup yang seperti apa dulu kan ada pembeda-bedanya. Kan ini kan kreativitas gitu loh, kreativitas Mas Diki dengan modal Mas Diki sendiri kayak gitu. Nah kalau misalkan apa kabar yang lain gitu loh, apa kabar yang lain gitu loh, apa kabar yang lain gitu kan kita yang dibahas kan juga sewajarnya saja, nggak terlalu apa sewajarnya aja kan. Dan kita kan juga nggak menanam kebencian, kita nggak menanam kebencian. Ya saya berharap channel Mas Diki ini bisa luas, bisa besar gitu loh, supaya mungkin yang akan datang bisa dibahas konten-konten yang lebih bagus lagi. Anggap aja netizen itu tolak ukur kita aja. Ya, kalau kita nggak dihujat, kasarnya kita nggak bercermin oleh diri kita sendiri. Ya. Dan di situ apa ya? Kalau zaman sekarang greget tuh, greget lagi. Greget gak maju. Karena yang tadi yang dibilang kan sama Mas. Jadi kalau tiap orang punya pandangan masing-masing dan mungkin pandangan orang yang lain itu benar menurut mereka, tapi belum tentu benar menurut kita. Iya. Jadi namanya ya malah justru bagus sih ada netizen. Seperti yang Mas Bika bilang. Kalau nggak ada ya channelnya nggak jadi. Nontonnya nggak sembarangan. Mungkin langsung aja Mas pesan-pesannya untuk saudara-saudara itu apa? Kalau pesan saya buat saudara-saudara saya, ya kita ini sama-sama hidup, sama-sama hidup, sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau di dalam ajaran, ini nggak bahas tentang ajaran nggak apa-apa. Kalau dalam ajaran itu kan Tuhan menitipkan alam semesta dengan sabdanya, dan Tuhan berada dalam yang disabda. Jadi kalau misalkan kita menghargai apapun bentuknya, berarti kita menghargai Tuhan. Pikiran kita, hati kita positif, kita akan tumbuh dengan positif. Jadi diusahakan selalu positive feeling, bukan positive thinking. Jangan otak, tapi hati, rasa. Karena kita satu, pasti gitu. Ibaratkan kata-kata tentang agama itu, Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi. Siap. Tetap memahami saya adalah kamu dan kamu adalah saya terhadap semua makhluk ciptaan. Dijamin damai. Jamin damai. Ayam mantap. Ayo. Ini dengan Mas Septian, dia itu salah satu yang beliau itu merintis lah sebenarnya suatu grup itu yang bernama Pendekar Roncong. Di situ isinya grup itu adalah saudara-saudara Isetrate. Maksudnya Pendekar Roncong itu cuma filosofi saja, kita tetap Isetrate. Roncong itu berarti kan ya kalau ada sedulur kesusahan kita Roncong langsung gas lah dan tanpa pamrih.
intinya seduluran yang guyub rukun tanpa pembedaan. Nek isih rupa padha kang rupa beda wae didulurne. Mosok rupa sing padha disawang padha arep dimusuhi. Gaya diguyu liyan. Ya cukup sekian ya video kali ini. Assalamualaikum, salam kesucian. Harus bawa terate manunggali jiwa lan rogo dadi sawiji ing setiap